Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang membuat simpulan dari paragraf. Simpulan atau kesimpulan adalah hal paling inti dari suatu wacana, di mana keberadaannya merujuk pada pelajaran atau pesan yang ingin disampaikan melalui penjabaran-penjabaran secara terinci. Kesimpulan paragraf adalah kesimpulan yang diambil dari sebuah paragraf atau merupakan inti dari paragraf. Kesimpulan tidak hanya terdapat pada bacaan saja, melainkan di semua hal atau media, misalnya cerita, film, video, penelitian, dan sebagainya. Berikut merupakan cara menyimpulkan teks paragraf. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Membaca teks ini harus beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang atau penulis. Cara menyimpulkan yang kedua adalah menentukan kalimat utama. Setelah membaca teks tersebut, tentukanlah kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok paragraf. Kalimat utama bisa terdapat di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Di awal dan akhir paragraf disebut paragraf campuran. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Selanjutnya, kriteria yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan adalah 1. Kesimpulan berupa hasil analisis dari teks yang dibaca. Yang kedua, kesimpulan yang menggambarkan isi dari paragraf. 3. Kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Nah, sekarang mari kita belajar bagaimana cara menentukan simpulan paragraf. Cara menentukan simpulan paragraf yang pertama bisa langsung mengambil kalimat simpulan dari paragraf. Kalimat simpulan biasanya ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lainnya. Contoh ya. Contoh membuat kesimpulan dari paragraf. Salah satu jenis coklat adalah kompon cokolate. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau kompon cokolate termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, pada paragraf tersebut, di akhir paragraf, kata jadi ini merupakan kata kunci dalam menentukan simpulan paragraf. Sehingga
Simpulan paragraf tersebut adalah kompon cokolate termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Jadi dalam membuat simpulan itu bisa langsung mengambil kalimat simpulan dari paragraf. Tadi diketahui bahwa kalimat simpulan itu ada kata jadi. Nah, pada paragraf di sini, pada akhir paragraf ada kata jadi. Sehingga kesimpulannya ini. Kompon cokolate termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Cara menentukan simpulan yang kedua yaitu dengan menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Contohnya, acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Nah, cara menentukan kesimpulannya tadi menggabungkan kalimat utama. Kita cari kalimat utama di sini ada terletak di kalimat pertama, yaitu acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Ini kalimat utama ada di kalimat pertama. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Kemudian, kalimat simpulan berada di akhir paragraf, yaitu akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Dari kalimat utama dan kalimat simpulan ini bisa digabungkan sehingga kesimpulan pada paragraf di atas adalah kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Cara yang ketiga, mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Contohnya, penggunaan plastik semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Nah, kita cari akibatnya dulu. Di sini masalahnya adalah penggunaan plastik yang makin marak. Nah, akibatnya apa? Yaitu menjadi masalah lingkungan. Jadi akibatnya, kita cari akibat, itu adalah penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Sebab, kita tentukan sebabnya. Di sini ada. Ini sebabnya adalah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Plastik sulit diuraikan oleh tanah. Jadi, bisa disimpulkan dari paragraf itu adalah kesimpulannya adalah penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan
karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Cara yang keempat, jawaban dari ide pokok. Contoh, pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otot, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Nah, ide pokok pada paragraf di atas adalah dampak pencemaran yang masuk dalam tubuh. Dampak pencemaran yang masuk di dalam tubuh. Nah, ide pokok tersebut bisa dibuat pertanyaan. Apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Nah, dari pertanyaan itu kita dapat memperoleh kalimat simpulan dengan menjawab soal di atas. Jadi, kesimpulan dari paragraf tersebut adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Nah, demikian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.